Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Universitas Syah Kuala dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi Angkatan 2023. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan tugas penilaian akhir mata kuliah Ilmu Komunikasi oleh dosen pengampu, Ibu Lutfi Khairunisa SIKOM MA. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 mahasiswa. Dan tugas ini kami selesaikan berkat kerjasama dan diskusi antar anggota. Dalam video berikut ini, kami akan membahas materi tentang model komunikasi Scrum. Peta konsep. Yang pertama, kami akan membahas mengenai model komunikasi Scrum. Yang kedua, jenis model komunikasi Scrum. Yang ketiga, komponen model komunikasi Scrum. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model komunikasi Scrum. Dan yang terakhir yaitu manfaat komunikasi Scrum. Model komunikasi Scrum diperkenalkan oleh Wilbur Scrum pada tahun 1954 yang menggambarkan bagaimana proses komunikasi berlangsung secara dua arah, baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur sumber, yaitu source. Yang kedua, pesan atau message. Dan yang terakhir yaitu sasaran atau destination. Komponen model komunikasi Scrum. Yang pertama ada sender atau transmitter, merupakan orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua, encoder, orang yang mengubah pesan ke dalam bentuk kode. Yang ketiga, decoder, orang yang mendapatkan pesan yang telah dienkode. Yang keempat, interpreter, orang yang mencoba untuk memahami dan menganalisa pesan. Yang kelima, receiver, orang yang menerima pesan yang melakukan proses decoding dan menginterpretasikan pesan-pesan aktual. Yang keenam, message, data yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan informasi yang diterima oleh penerima pesan. Yang ketujuh, feedback, proses merespon pesan yang diterima oleh penerima pesan. Yang kedelapan, medium, yaitu media atau saluran yang digunakan oleh pengirim pesan untuk mengirim pesan. Yang kesembilan, noise, yaitu gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Model Scrum yang pertama. Model ini merupakan pengembangan dari model Shannon and Weaver. Scrum menekankan komunikasi sebagai proses yang memiliki tujuan untuk membangun kesamaan antara sumber dan penerima pesan. Cara kerja model Scrum yang pertama ada source, encoder, signal, decoder, dan destination. Apa ini? Tidak mungkin. Apakah? Model Scrum kedua. Di model Scrum kedua ini terdapat source, encoder, signal, decoder, dan destination. Model Scrum kedua ini lebih rumit karena akan dipengaruhi oleh adanya pengalaman di antara komunikasi dua individu atau dua belah pihak. Bisa terjadi di antara kelompok ataupun organisasi dan lainnya. Jika ada dua orang yang berbeda budaya berkomunikasi, maka latar belakang budaya masing-masing akan mempengaruhi percakapan tersebut. Begitupun dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapati juga akan mempengaruhi komunikasi di antara keduanya. Kata buta Kamaru akan ditanyakan pada tokonya. Dia baik sekali. Kakak tahu kenapa ada lubangnya? Apa? Begini, adonan dioleskan pada penusuknya yaitu batangan besi untuk dipanggang. Itulah sebabnya terbentuk lubang. Jadi benar ada penusuknya.
Selanjutnya ada model komunikasi Scrum yang ketiga. Pada model Scrum yang ketiga ini menekankan adanya feedback atau umpan balik, di mana pada model ini Scrum menganggap komunikasi sebagai interaksi antara kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Pada model ini, Scrum menyarankan sebuah komponen interaksi ketika berbicara, layaknya aktif, selektif, dan komunikatif. Ibu, bisa tolong buatkan mie dingin tidak? Tidak, makan makanan dingin hanya akan membuat badanmu semakin dingin. Jika tidak makan makanan hangat, kau akan masuk angin nanti, Maruko. Ibu selalu saja menasihati aku nanti akan masuk angin. Itu bukan penyakit. Ibu terlalu khawatir. Hei, jangan konyol. Jangan cari masalah dengan hawa panas ya. Jika makanmu sedikit, maka kau akan semakin lemah nanti. Benar, Maruko. Kalau badanmu lemah, kau akan mudah terserang penyakit. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model komunikasi Scrum. Yang pertama, komunikasi sirkular. Yang kedua, bersifat dinamis. Dan yang ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama aktifnya. Kemudian kekurangan model komunikasi Scrum. Yang pertama, hanya ada dua sumber yang berkomunikasi. Yang kedua, pesan yang dikirimkan dan diterima mungkin saja ditafsirkan secara berbeda. Dan yang ketiga, model komunikasi Scrum tidak dapat digunakan dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Manfaat mempelajari model komunikasi Scrum. 1. Kita memahami berbagai macam model komunikasi Scrum. 2. Kita memahami berbagai komponen dalam model komunikasi Scrum dan konteks yang menyertainya. 3. Kita memahami kelebihan dan kekurangan model komunikasi Scrum. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari model Scrum ini adalah model Scrum 1 merupakan pengembangan dari model Shannon-Weaver. Model Scrum 2 ini lebih rumit karena akan dipengaruhi oleh adanya pengalaman di antara komunikasi dua individu atau dua belah pihak. Bisa terjadi di antara kelompok ataupun organisasi dan lainnya. Model Scrum 3 lebih menekankan adanya feedback dari komunikan. Penyampaian kesimpulan tadi adalah akhir dari video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan materi karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.